Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Dewa sama Nana juga dia lagi camping di depan rumahnya. Dia juga lagi mau masak sosis. Di sini juga dia saling suapin. Di sini udah makan sosis, dia juga melihat bintang jatuh. Lalu di sini Dewa sama Nana juga berdoa supaya penyakitnya cepat sembuh. Singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga pergi ke kantor junior. Lepas sampai ke kantor junior di sini Nana juga menerima WA dari dokter dan Nana juga bilang kepada Dewa bahwa dokter besok akan ke sini untuk menyuntikkan ampul itu, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Mbak Nurani di sini dia menyusul-nyusul dengan GPS yang dipasang oleh Mbak Nurani di HP-nya Pak Fajar, dan di sini juga dia menemukan di mana Pak Fajar berada. Lalu tiba-tiba sudah malam, dia juga pergi dulu ke sebuah hotel untuk menginap. Lalu keesok harinya di sini Pak Fajar juga di sini sampailah ke villa yang dibeli diam-diam untuk Cornelia, dan di sini juga dia sangat sedih. Dia juga langsung masuk ke villa itu untuk hadiah pernikahannya dia sama Cornelia. Pas sampai masuk ke rumah villa itu, Fajar juga sangat sedih dan dia juga sambil memandang foto-fotonya Mbak Lia yang penuh di villa itu. Lalu di sisi lain di sini di luar, Mbak Nurani juga sampailah ke tempat itu. Dia juga masuk ke villa yang dimana Pak Fajar berada. Di sini juga langsung masuk ke tengah rumah. Pas sampai ke tengah villa itu di sini Mbak Nurani juga mendengar orang menyanyi. Di sini dia juga langsung mendekati di mana orang menyanyi itu. Lalu ternyata Pak Fajar yang lagi melantunkan lagu sambil bergitar. Terlihat baru ada juga dia melihatin dari pintu ruangan itu. Di sini dia juga sambil ngomong dalam hatinya, Fajar itu kok bisa nyanyi dan bisa bergitar juga, kata batinnya Mbak Nurani. Di sini Pak Fajar juga sangat kaget setelah dia menyanyi melihat ada Mbak Nurani ada di villa dirinya. Dia juga langsung berhenti menyanyi dan langsung mengejar Mbak Nurani. Terjadilah di sini cekcok antara Mbak Nurani sama Pak Fajar, dan Pak Fajar juga di sini memarahin Mbak Nurani. Kenapa kamu ngikutin saya? Kamu tahu dari mana villa saya ada sini? Kata Pak Fajar. Kamu tidak boleh masuk ke sini selain Koko, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Saya ke sini bukan mengejar-ngejar kamu, tapi saya mau menagih hutang yang 5M itu karena kamu itu tidak mau membayar terus, kata Mbak Nurani kepada Pak Fajar. Saya akan membayarnya, tapi sekarang kamu harus keluar dari villa saya karena ini khusus untuk Koko, kata Pak Fajar sambil menarik Mbak Nurani keluar. Pas sampai keluar di sini juga Pak Fajar juga dia mengusir Mbak Nurani, dan Mbak Nurani juga di sini tidak mau pergi dari villa itu sebelum Pak Fajar membayar utang yang 5M itu. Gak lama kemudian di sisi lain ada seorang pencuri di sini yaitu membawa kotak, dan dia juga berhenti di depan villanya Pak Fajar. Melihat ada Pak Fajar sama Mbak Nurani, dia juga turun menawarkan barang yang dapat curian, dan di sini Pak Fajar sangat marah kepada dirinya. Saya tidak akan beli masalah satu kayak gini. Saya tidak perlu, saya tidak senang, kata Pak Fajar. Di sini orang ini juga kekeh dia harus membeli dapat curiannya, dan di sini Pak Fajar juga dia kekeh tidak mau membelinya. Lalu dia juga yang satunya mengajak ke temannya cepat-cepat pergi karena takut ketahuan sama yang mengejar dirinya. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu sambil meninggalkan kotak yang berisi Godzilla itu. Lalu dia sudah pergi di sini. Pak Fajar juga sama Mbak Nurani juga dia menghampiri kotak itu. Kotak apa ini? Kata Pak Fajar sambil mau membukanya. Lalu Mbak Nurani ngomong kepada Pak Fajar, kamu jangan sembarangan buka, kita bareng-bareng aja membukanya, kata Mbak Nurani kepada Pak Fajar. Pas dibuka kotak itu tiba-tiba ada makhluk dari sana keluar dari kotak itu. Di sini juga Pak Fajar juga sangat kaget melihat makhluk putih dari kotak itu lari dari tempatnya. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Nurani, itu kadal, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Entah saya nggak tahu, sambil Pak Fajar melotot melihat makhluk itu pergi dari tempat itu. Gak lama kemudian datanglah dua motor yang
preman-preman itu di sini juga menghampiri Pak Fajar dan menanyakan kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini pas menanyakan preman itu, dia membawa kepada preman itu. Dia tidak tahu ada orang ke sini. Tiba-tiba preman itu melihat ada kotak gila ada di belakang Pak Fajar. Terjadilah di sini cekcok antara Pak Fajar sama preman itu. Lalu preman ini juga dia menelepon bosnya. Kalau kemudian datanglah mobil hitam dan ternyata ini adalah Pak Jos. Pak Jos juga turun dari mobilnya. Pas Pak Jos turun dari mobilnya, Pak Fajar juga sangat kaget. Dia juga dalam batinnya ngomong, ternyata ini anak buahnya Pak Jos. Berarti makhluk itu adalah punyanya Pak Jos. Ini gawat, kata Pak Fajar dalam batinnya. Karena Pak Fajar tahu sifatnya Pak Jos. Lalu Pak Jos juga langsung menghampiri Pak Fajar dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar, kamu jadi penada sekarang Pak Fajar. Pak Fajar sekarang serahkan Godzilla saya, kata Pak Jos kepada Pak Fajar. Pas Pak Jos ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar juga dia mau menjelaskan kepada Pak Jos, tapi Pak Jos tidak mau penjelasan dari Pak Fajar. Pokoknya kalau belum Pak Godzilla saya diketemuan, kamu tidak boleh pergi dari sini. Sama perempuan ini juga tidak boleh pergi dari sini, kata Pak Jos kepada Pak Fajar. Lalu Pak Jos juga dia pergi dari tempat itu meninggalkan Pak Fajar. Lalu anak buahnya juga menjaga Pak Fajar sama Mbak Nurani di tempat itu sebelum Godzilla-nya Pak Jos ditemukan. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Nopal sama Dewa juga sampailah ke kafe Cendana. Di sini dia tidak menemukan kecurigaan dan dia juga langsung menelepon anak buahnya. Lalu di sini Dewa juga mau ngomong kepada yang punya kafe itu kalau ada orang yang kesini. Tapi di sini orang ini juga yang punya kafe juga tidak tahu orangnya tadi mana karena itu pesan dari online, kata yang punya kafe ini kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Pak Nopal yang lagi dia mencari kalau ada yang mencurigakan, tiba-tiba dia melihat ada sepucuk surat di bawah nomor meja itu. Lalu Pak Nopal juga mengambil surat itu dan di sini Pak Nopal juga dia memanggil kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia membacanya dengan Pak Nopal. Lalu di sini Dewa juga sama Pak Nopal juga sangat kaget karena ampul itu ada di kotak hijau dan ada di tengah jalan raya. Di sini Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga lari untuk mengambil ampul itu yang ditaruh oleh si Ken Kelvin di tengah jalan supaya Dewa ketabrak sama mobil. Tapi di sini Dewa juga berusaha dan alhamdulillah Dewa juga mendapatkan ampul itu dan selamat tidak ketabrak sama mobil. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimbalelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.